Guys, kita kan ada tugas UTS yang penalaran reflektif. Kalian ingat nggak? Oh iya guys, tugasnya tentang apa sih? Itu tugasnya tentang memproduksi video fisiko-edukasi. Oh, yang nunjukin korelasi antara defense mechanism ya? Sama apa sih, lupa? Sama emotional intelligence loh. Dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Halo teman-teman. Jadi di sini kami akan memperjelas tentang soft skill. Apa sih itu soft skill, Ayu? Soft skill adalah kemampuan dan karakteristik seseorang untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu pentingnya soft skill? Nah, pentingnya soft skill itu adalah untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi, seperti menyampaikan ide dan pendapat kita, sehingga kita dapat bergaul dengan orang lain dengan secara percaya diri. Jadi contoh-contohnya itu seperti dimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan seseorang atau di lingkungan sekitar kita, serta dalam lingkungan kerja kita bisa berpikir dengan kritis saat ada masalah atau Hai guys! Nah, kali ini tuh kita bakal bahas tujuan dari defense mechanism. Dan tujuan dari mempelajari teori emotional intelligence. Nah, siapa dulu nih Kak Zara? Siapa dulu ya? Boleh deh kamu deh. Aku dulu ya. Nah, yang pertama tuh kita bakal bahas tujuan dari mempelajari teori defense mechanism. Apa sih tujuannya mempelajari defense mechanism tuh? Yang pertama tuh kita bisa memahami bagaimana seseorang itu bisa mengatasi dan bisa melindungi diri dia itu dari tekanan psikologis seperti stres ataupun tekanan yang membuat dia terbebani gitu. Nah, yang kedua tuh bisa meningkatkan kesadaran diri individu dalam menghadapi masalah emosional. Selain itu, dia juga berpengaruh nih bagi lembaga kesehatan mental, seperti bisa membantu klien mereka itu untuk mengatasi masalah mereka sendiri seperti masalah psikis ataupun mental, begitu. Nah, selanjutnya itu ada struktur kepribadian dari teori defense mechanism yang dikembangkan oleh teori Freud. Nah, yang pertama tuh ada it. It itu struktur kepribadian yang lebih cenderung ke arah yang egois, gitu Kak Zara. Nah, yang kedua tuh ada super ego. Super ego itu struktur kepribadian yang cenderung ke arah yang lebih baik. Dia tuh kayak memaafkan, dia lebih mendengar hati nurani dia gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih, ada ego. Ego itu disebut juga sebagai badan pelaksananya. Antara dia memilih menjalankan dari si it atau si ego. Dia juga disebut sebagai badan pelaksana yang sesuai dengan realita. Nah, dari yang ketiga ini tuh antara it, ego ataupun super ego, mana sih yang harus kita tingkatkan atau mana sih yang harus dominan? Yang mana tuh? Sebenarnya ya, kalau ada yang lebih dominan misalkan nih, dia lebih dominannya di it, artinya dia jadi bisa egois dong, kayak semena-mena terhadap orang, suka marah-marah, itu kan nggak bagus ya. Nah, kalau lebih dominan super ego gimana nih? Kira-kira dia tuh bakal lebih, misalkan nih ada orang yang membunuh dia kayak, oh iya berarti emang salah aku ya gitu. Dia cenderung jadi people pleaser, kayak dia tuh di bawah kendali orang gitu, diperdaya oleh orang-orang. Nah, jadi dari ketiga ini nggak ada yang lebih dominan atau yang lebih rendah. Ketiga-tiga ini harus seimbang. Kita harus bisa menempatkan di mana kita harus cenderung menggunakan super ego kita ataupun it kita. Jadi gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas tujuan dari mempelajari emotional intelligence oleh Kak Zara. Oke, Dev. Nah, teman-teman, jadi di sini aku mau menjelaskan mengenai tujuan dari mempelajari teori emotional intelligence menurut Salvi and Brian. Nah, tujuan dari mempelajari teori emotional intelligence itu untuk apa sih? Jadi yang pertama yaitu untuk memahami dan mengekspresikan emosi secara akurat dan adaptif. Selanjutnya yaitu untuk memahami emosional dan pengetahuan emosional. Selanjutnya
aku mau jelasin apa itu defense mechanism. Teman-teman tahu nggak nih apa itu defense mechanism? Defense mechanism itu adalah mekanisme pertahanan diri dari perasaan yang menyakitkan, yang membuat cemas dan tidak disukai. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari defense mechanism. Yang pertama itu ada represi. Represi itu adalah usaha menekan atau mematikan perasaan atau keinginan yang tidak dia harapkan atau yang dia benci. Uang kerjaan tugasku dong, deadline jam 4 nanti ya. Yang kedua, reaction deformation. Seseorang yang menampilkan tingkah lakunya yang telah bertolak belakang dari sebelumnya yang dirasakan atau dipikirkan. Apa yang baju hitam itu gantengnya? Yang ketiga, regresi. Regresi ini cenderung untuk kembali pada tahap perkembangan sebelumnya. Udah, kita putus aja. Yang keempat itu desplacement, yaitu menyalurkan emosi atau tingkah laku pada orang lain atau pada benda lain. Maaf Dev, aku telat. Dari mana kamu? Macet tadi. Jadi ini gimana dong tugasnya? Udah deh, kamu aja sendiri aja, aku udah malas tahu. Yang kelima yaitu proyeksi, adalah pemindahan objek yang dipersalahkan. Zaman sekarang masih ada yang mau sama sekarang. Ih, sama siapa? Dia. Aku. Enggak, kamu loh tadi. Kamu loh. Enggak, bukan aku, kamu. Enggak, bukan aku, serius kamu tadi loh. 6. Sublimasi. Sublimasi adalah emosi di mana seseorang itu mencari objek penggantinya. Emosi ini dipakai ketika seseorang itu merasa frustasi ketika objek semula itu tidak dapat diharapkan lagi, sehingga ia mencari objek penggantinya. Tujuh, rasionalisasi. Itu adalah emosi di mana seseorang itu membuat alasan dan pengecualian untuk membenarkan tindakan dirinya sendiri. Waduh, nyawa aku jelek banget. Tapi wajar sih, tadi soalnya susah banget. Terus nggak sesuai lagi sama kisi-kisi. Udahlah, biarin aja. Yang kedelapannya itu denial, di mana sikap seseorang dia menyangkal atau menolak pernyataan atau fakta yang tidak menyenangkan. Lan, kamu udah putus sama cowokmu? Enggak, aku masih pacaran kok sama dia. Tapi kok ini cowok kamu kan? Kok foto sama cewek lain? Oh, itu sepupunya, kemarin dia ada bilang sama aku. Emotional intelligence. Emotional intelligence atau sering disebut dengan kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengelola dan memahami emosionalnya sendiri serta mengenali emosional orang-orang di sekitarnya. Emotional intelligence itu ada 5 komponen. Yang pertama, self awareness. Self awareness atau sering disebut dengan kesadaran diri, yaitu mencakup 3 hal. Yang pertama, emotional self awareness atau kemampuan seseorang untuk mengontrol emosi. Yang kedua adalah akhirat self assessment, adalah kemampuan seseorang untuk menilai dirinya sendiri secara akurat. Dan yang terakhir adalah self confident, adalah kemampuan seseorang untuk merasa dirinya bisa atau bisa percaya diri. Devika, ini soalnya susah banget. Ya itu sih masalahmu ya. Belajar doang sih. Aku ada urusan nih. Ya. Devika, ini soalnya gimana sih, susah banget. Oh, jadi itu ada cara cepatnya tahu. Ntar aku ajarin. Gimana? Jadi gini, ini tuh kamu gak perlu jabarin, langsung ini aja kalikan dari. Yang kedua, ada self management atau regulation. Dalam self management atau regulation, terbagi atas 5 komponen. Komponen yang pertama adalah emotional self control, yang merupakan kecerdasan atau kemampuan seseorang di mana ia mampu mengelola emosinya walaupun di tahap atau situasi yang sangat sulit.
kejujuran dan integritas. Yang ketiga adalah conscientiousness. Conscientiousness adalah kecerdasan di mana seseorang itu mampu bertanggung jawab serta tekun. Komponen yang keempat adalah adaptability. Adaptability adalah kecerdasan di mana seseorang itu bisa atau mampu beradaptasi lingkungan atau tempat yang baru. Yang kelima adalah innovation. Innovation adalah kecerdasan di mana seseorang itu mampu menciptakan ide-ide baru. Kak, ini dosennya jatuh, Kak. Oh iya, makasih ya. Sama-sama. Yang ketiga, motivation. Motivation dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, attachment drive. Apa itu attachment drive? Attachment drive merupakan komitmen seseorang terhadap tujuan hidup. Yang kedua, komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen merupakan suatu anggapan bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang itu bermanfaat dan berharga. Yang ketiga, initiative. Apa itu initiative? Initiative merupakan sikap atau kemampuan seseorang yang berasal dari dalamnya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah optimism. Apa itu optimism? Optimism merupakan kemampuan seseorang yang selalu tetap bersikap positif walaupun mengalami kemunduran. Lagi ngapain? Tugas. Emang deadline-nya kapan sih? Besok sih. Besok. Ini drakor aja ya. Ini lagi seru tahu. Iya sih. Daripada pusing tugas. Mending drakoran yuk. Iya. Lagi ngapain? Ngerjain tugas nih. Oh, emang deadline-nya kapan sih? Besok. Gak mau drakoran dulu? Aduh deh, aku udah menjadwalin tugas untuk ngerjain harus siap sekarang. Oh, boleh gabung nggak? Boleh. Ayo, aku ambil laptop dulu ya. Boleh. Selanjutnya yaitu ada empati. Maksud dari empati yaitu mencoba memahami orang lain. Ada sebuah ungkapan yang menyatakan put yourself in other people's shoes. Maksud dari ungkapan tersebut adalah berarti mencoba membayangkan bagaimana perasaan atau tindakan Anda jika Anda berada dalam posisi yang sama dengan orang lain. Dalam empati ada 5 bagian. Yang pertama ada understanding others, yang maksudnya adalah sikap atau kemampuan yang memahami orang lain. Yang kedua yaitu developing others, maksudnya yaitu kemampuan seseorang dalam memahami dan meningkatkan kemampuan orang lain. Yang ketiga yaitu service orientation, maksudnya yaitu sikap seseorang dalam memberikan pelayanan kepada orang lain. Yang keempat yaitu leveraging diversity, maksudnya yaitu sikap seseorang yang dapat memahami dan menghargai keberagaman yang ada dan dapat bekerja dalam lingkup keberagaman. Yang kelima yaitu political awareness, maksudnya yaitu kewaspadaan terhadap hubungan kekuasaan dalam organisasi dan arus politik. Hai Kak Ayu. Kelihatan lemes banget, ada apa? Ada yang bisa aku bantu? Aku stres banget tahu. Banyak tugas udah deadline-nya mepet lagi. Sama banget, aku juga ngerasain kok. Mari kita buat daftar tugas, terus nanti kita bisa kerjasama buat menyelesaikannya. Oke, boleh. Makasih Zara. Iya. Selanjutnya social skill, yaitu terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu influence atau pengaruh keterampilan sosial terhadap seseorang secara positif atau membangun suatu komunikasi yang baik untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu communication atau komunikasi, keterampilan sosial di mana seseorang mampu memahami atau menyampaikan suatu informasi kepada seseorang untuk membangun relasi yang baik dengan seseorang yang di sekitarnya.
Yang ketiga yaitu konflik manajemen atau manajemen konflik. Ini merupakan suatu keterampilan sosial seseorang di mana ia mampu menyelesaikan perselisihan dan perbedaan untuk menjaga hubungan yang baik di sekitarnya. Yang keempat yaitu leadership, di mana seseorang mampu mengontrol emosinya atau mengelola emosinya sendiri. Yang kelima yaitu change catalyst. Ini merupakan suatu kecerdasan seseorang di mana ia mampu mempengaruhi atau memotivasi tim untuk proses perubahan yang diinginkan. Yang keenam yaitu building bonds, di mana seseorang mampu membangun atau mempertahankan hubungan yang baik dengan orang di sekitarnya. Yang ketujuh yaitu collaboration and cooperation, di mana seseorang memiliki sikap untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama sehingga mendapatkan ide atau gagasan bersama-sama. Yang terakhir yaitu teamwork capability, merupakan sikap seseorang yang mampu bekerja sama dengan tim sehingga mendapatkan tujuan yang diinginkan secara bersama-sama. Boleh minta tolong yang ini nggak? Aku kurang paham yang bagian ini. Oh boleh